sakti jemaah yang bergabung, Bapak Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bu Nanis, JTP Angkatan 7 yang saya hormati, Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpah rahmat, hidayah, nikmatnya kita sekalian pada pagi hari ini dapat hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh JGP kita yang sangat hebat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam rangka pengembangan profesi kita sebagai pendidik yang tidak lain adalah demi siswa-siswi kita, demi perkembangan dan kebaikan peserta didik kita yang akan datang. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap atas Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya di sini sebagai moderator yang nanti akan mengantarkan kegiatan diseminasi hari ini. Dan agenda kita hari ini yang pertama adalah sepatah dua kata pengenalan dari Bapak Wakasek. Kemudian nanti agenda berikutnya adalah pemaparan materi tentang budaya positif modul 1.4, nanti akan disampaikan oleh Bu Nanis Hidayati SPD. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu, tidak panjang lebar mungkin, mari kita awali dulu kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi dan berkah dan bermanfaat. Berikutnya kepada Bapak Sumari, yang mohon untuk memberikan sambutan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Sahlan selaku moderator, kepada Ibu Anis dan Bapak Kamil yang sebagai calon CGP yang hari ini melakukan diseminasi, Bapak dan Ibu Dewan Guru yang hadir di ruang ini, saya ucapkan selamat pagi. Dan kami selaku wakil dari Bapak Kepala Sekolah memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, ya, hari ini tidak bisa hadir karena ada pertemuan MKKS di SMP Sugio, ya. Oleh karena itu beliaunya mewakilkan kepada saya untuk memberikan satu kata atau dua kata terkait dengan pelaksanaan diseminasi pada kesempatan ini. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, khususnya CGP, calon guru penggerak, yang hari ini melakukan diseminasi dengan tema budaya positif, dengan harapan diseminasi ini bisa ditiru oleh Bapak dan Ibu Dewan Guru terkait dengan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini sudah berjalan di sekolah 1, 2, 3 dan dengan agenda nanti budaya positif ini lebih kita tekankan, lebih kita
intensifkan di sekolah sehingga kegiatan sekolah bisa berjalan dengan baik karena budaya tersebut. Tidak ada masalah dalam dalam perjalanan pendidikan di sekolah karena budaya yang dilakukan ini sesuai dengan kebiasaan kita. Kemudian kami juga mengharapkan bahwa CGP ini bisa sampai tuntas, ya, sampai lulus nanti bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan sampai pada akhirnya barangkali nanti bisa sampai kepada daftar guru pengajar praktek. Dan intinya ya nanti kalau sudah CGP sudah menjadi guru, kemudian bisa menjadi ibu kepala sekolah. Nah, ini kalau nanti syaratnya jadi CGP, dari kepala sekolah itu dari guru penggerak. Mudah-mudahan calon-calon ini nanti bisa menjadi kepala sekolah. Ya ini mawon. Terus aku kok tidak dari pagi nih. Ya, ini oleh karena itu harapan saya nanti Bapak dan Ibu mengikuti dengan sebaik-baiknya sehingga acara ini, diseminasi ini bisa berjalan dengan baik. Kita pahami bersama, kita juga paham apa yang disebut dengan budaya positif di sekolah dan bisa kita terapkan. Ini beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang kedua, saya terima kasih sekali atas nama kepala sekolah menyampaikan terima kasih bahwa SMP kita ini sudah yang masuk calon CGB ada 7 orang dan yang masuk pembimbing praktek itu 2 orang dan yang CGB C-nya hilang ya? Oh, sudah, yang 3 sudah lulus, yang 3 sudah lulus. Jadi yang masuk di dari 7 orang yang 3 sudah lulus. Kemudian untuk angkatan ke-7 ini ada Pak Kamil, Bu Nanis dan Bu Anis Kurnia. Semoga ketiganya ini juga menyusul kelulusannya dengan predikat baik dan segera bisa dibuat sertifikatnya, bisa dibuat menjadi syarat untuk daftar kepala sekolah. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumali yang sudah menyampaikan sambutan pengarahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Sumali tadi memberikan tambahan semangat kepada kita semua, khususnya kepada Bu Nanis dan Pak Hamid, Bu Nanis untuk menjalankan kegiatan pendidikan guru putra ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat melalui semua kegiatan sebagaimana yang sudah dilalui oleh teman-teman yang sudah angkatan 5, Bu Juni, Bu Sis, lagi dan Bu Ilmiah. Alhamdulillah kalau tidak salah dapat predikat A semua ya, aman baik semua kalau masalah ya. Ya sudah sertifikat semua. Bapak Ibu, jadi hari ini kita akan diseminasi terkait dengan budaya positif, yaitu kebiasaan yang disepakati bersama, yang dijalankan dalam waktu yang cukup lama nanti ya. Jadi insya Allah nanti Bu Nanis, Pak Hamim dan Bu Anis akan menyampaikan banyak hal terkait dengan budaya positif ini. Kita tahu nanti Bu Nanis akan menyampaikan apa budaya positif apa yang akan disampaikan oleh Bu Nanis nanti ya. Biar kegiatan kita lebih efektif, efisien, monggo Bu Nanis disampaikan paparan materinya tentang budaya positif.
ini. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Atau barangkali nanti Bu Nanis mengendaki bisa langsung di tengah-tengah itu dengan langsung tanya jawab, monggo saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Saya silakan kepada Bu Nanis untuk menyampaikan materi tentang budaya itu secukupnya, monggo. Terima kasih Ustaz Sahlan sebagai moderator saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hari ini mewakili, yaitu Bapak Asmali MPD. Yang saya hormati Bapak Sahlan selaku moderator hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Kalidengah beserta karyawan SMP Negeri 1 Kalidengah yang insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, rahmat, nikmat sehingga kita pada siang hari ini dapat bermuajahah di dalam forum ini, di dalam ruangan ini yang insyaallah penuh barokah, yaitu dalam rangka pengimbasan Bapak Ibu ya, insyaallah penuh berkah. Salawat wa salam senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang memberikan uswatul hasanah, yang memberikan teladan kepada kita semua, sehingga kita sebagai makhluknya bisa membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil, yakni berdasarkan ajaran agama Islam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan ya, nama saya Nanis Hidayati, yaitu calon guru penggerak angkatan 7. Pada siang hari ini, perkenalkan, izinkan saya Bapak Ibu yaitu berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik yaitu dalam rangka melaksanakan tugas calon guru penggerak angkatan 7, yaitu melaksanakan diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di ruangan ini. Semoga partisipasi Bapak Ibu dibalas Allah dengan ganjaran yang berlipat ganda. Allahumma amin. Dan perkenalkan saya Bapak Ibu ya untuk memberikan pantun. Pagi-pagi lari ke pasar legi, Cakep. tidak lupa membeli rambutan. Cakep. Oh, Bapak Ibu yang baik hati, Cakep. terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam pengimbasan. Keren. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Oke ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Iya, terima kasih langsung Bapak Ibu ya. Di sebelah kanan saya ada slide Bapak Ibu, yaitu hari ini saya akan mempresentasikan berbagi praktik baik Bapak Ibu ya, melakukan pengimbasan, yaitu judulnya budaya positif ya. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua terkait budaya positif? Ada yang bisa memberikan komentar Bapak Ibu? Silakan. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu ya, biar lebih leluasa. Nah, ini Bapak Ibu, saya perkenalkan, ini adalah, mohon maaf Ustaz ya, membelakangi. Ini adalah fasilitator saya yang sangat hebat. Beliau adalah Ibu Selviana. Beliau berasal dari Bondowoso.
Kemudian yang pengajar praktek saya itu adalah Ibu Yuli Diati, yaitu beliau posisinya mengajar di SMP Negeri 1 Lamongan. Masya Allah, beliau yang telah membimbing saya dan mengarahkan saya pada program Guru Penggerak ini. Ini Bapak Ibu, ketika kita melihat gambar yang ada di slide saya ini merupakan jalan menuju ke proses pendidikan anak-anak Bapak Ibu ya. Dan disinilah anak-anak mencari ilmu, melakukan proses belajar, dan ini adalah sebuah apa ya Bapak Ibu? Sebuah hal yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya kita supaya lingkungan belajar kita, sekolah kita menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman buat anak-anak kita. Kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan, sebelum saya masuk di Guru Penggerak ini, saya memahami bahwa pendidikan atau pendidikan menurut saya adalah segala hal yang di sana adalah menuntun segala keberadaan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantoro. Kita ketahui bahwa menurut teori tabula rasa, Bapak Ibu pernah mendengar bahwa anak itu sejak lahir ke dunia itu bagaikan kertas yang kosong, putih bersih, tidak ada coretannya sama sekali. Itu ketika saya sebelum masuk di Guru Penggerak itu seperti itu pemahaman saya. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, yang saya tahu bahwa menurut KHD Ki Hajar Dewantoro bahwa anak sejak lahir ke dunia itu sudah mempunyai bakat, sudah mempunyai potensi dalam dirinya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sehingga apa Bapak Ibu Guru? Sehingga tugas kita adalah mendidik, menuntut, mengarahkan kepada anak didik kita supaya perkembangannya potensinya lebih optimal. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita diibaratkan adalah sebagai petani Bapak Ibu. Kenapa demikian? Iya, kita adalah sebagai petani. Ketika kita menanam biji apapun dan di tanah yang gersang, meskipun bijinya itu biji yang unggul, tapi di tanah yang gersang, maka tumbuhan itu tidak akan bisa optimal. Begitu juga dengan anak kita Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah membuat lingkungan sekolah kita lebih menyenangkan, aman dan nyaman. Nah, ini adalah pernyataan setuju atau tidak setuju. Mohon Bapak Ibu nanti menjawab ya. Yang pertama adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Baik, saya simpan dulu. Kemudian yang kedua, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Pernyataan ini setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Oke, baik. Selanjutnya yang nomor 3, adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Setuju Bapak Ibu? Bu Ani setuju? Setuju. Yang nomor 4, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Pak Kahar? Setuju. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini nanti kita bahas Bapak Ibu berikutnya adalah tentang disiplin positif. Jika panjenengan mendengarkan kata-kata disiplin
apa yang ada dalam benak Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan disiplin. Kamu harus disiplin seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Apa? Bagaimana pemahaman Anda tentang disiplin? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Berkomentar? Patuh, iya, ya pahami patuh. Yang lain? Sesuai dengan aturan, ya Bu Indah. Apa Bu Santi? Taat peraturan, ya. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang ada dalam benak kita adalah harus patuh, harus taat peraturan, dan ketidaknyamanan. Begitu kan Bapak Ibu? Seperti halnya ketika kita mengendarai sepeda motor, ya, kita harus menggunakan helm. Kenapa? Kira-kira alasannya apa Pak Har? Panjenengan kalau berkendaraan roda 2 harus menggunakan helm. Menjaga keselamatan, betul. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai kebajikan atau nilai keyakinan kita. Jadi bukan kata ditilang Bapak Ibu. Kalau ditilang itu artinya panjenengan itu motivasi eksternal, bukan internal. Tetapi kalau panjenengan, wah saya harus menggunakan helm, harus pakai helm, itu karena apa? Karena nilai kita yang kita yakini adalah keselamatan. Begitu juga dengan kita menggunakan masker Bapak Ibu ya. Ketika kita pandemi, Masya Allah, keluar rumah tuh harus menggunakan masker. Nah, itu pun tidak nyaman. Nah, yang kita yakini adalah apa Bapak Ibu? Kenapa kita menggunakan masker? Kira-kira apa? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan, baik, alhamdulillah, ya benar. Selanjutnya, nah ini ya Bapak Ibu ya, bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, ya, yang artinya adalah belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Indah tadi, match, cocok, bahwa disiplin itu untuk apa? Untuk mendapatkan kepatuhan, patuh dan patuh. Bapak Ki Hajar Dewantoro telah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, dalam diri kita harus apa Bapak Ibu, harus ada disiplin diri. Ketika dalam diri kita tidak ada disiplin diri, maka harus orang lain yang mendisiplinkan kita sendiri. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal yang sering kita dengar bahwa itu Pak Bu, sesuai dengan apa? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Berapa? Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri Pak, gotong royong. Kemudian bernalar kritis dan kreatif. Masya Allah, hebat semua Bapak Ibu ya, sudah hafal. Kemudian kita lanjutkan nilai kebajikan universal. Artinya apa? Bahwa secara universal nilai-nilai yang baik ini sudah diakui oleh seluruh dunia. Tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang suku agama, dan tidak memandang latar belakang. Jadi ini sudah disepakati Bapak Ibu. Budaya positif dengan terciptanya disiplin positif, maka akan terwujud budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan
kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah pembiasaan di sekolah saya. Ini adalah pembiasaan berdoa dan membaca surat-surat pendek sebelum dan sesudah belajar. Saya harapkan semuanya kita sebagai wali kelas, sebagai Bapak Ibu dosen guru harus apa ya Bapak Ibu? Istiqomah dalam membiasakan membaca surat-surat pendek, karena itu efeknya, manfaatnya sangat banyak sekali, luar biasa. Jadi Bapak Ibu harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika kita mengawali pelajaran, maka anak-anak kita diarahkan bagaimana nak, hari ini surat apa, bulan ini surat apa, begitu ya Bapak Ibu. Kalau di kelas 9 bulan Februari Bapak Ibu yang dibaca adalah Abasa Bapak Ibu ya, saya sampai hafal. Jadi insya Allah selalu saya biasakan budaya-budaya yang baik ini. Jadi budaya-budaya yang sudah terwujud ini, monggo ya, silakan dikuatkan lagi, dibiasakan supaya akan lebih kuat. Ini Bapak Ibu yaitu pelaksanaan sholat zuhur berjamaah ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, ini musola ini muat kurang lebih 400 jamaah. Alhamdulillah. Kemudian ini adalah pembiasaan sholat duha berjamaah yang biasanya dilaksanakan ketika anak-anak waktunya istirahat. Jadi anak-anak dibiasakan sholat berjamaah dulu, kemudian baru istirahat. Kemudian gambar yang tengah ini adalah Jumat Infak. Jumat Infak ini adalah kegiatan pembiasaan bagaimana cara mengajarkan anak berbagi ya Bapak Ibu, menyisihkan uang sakunya untuk apa? Untuk amal jariah, berbagi kepada sesama ya Bapak Ibu. Nah, untuk Jumat Infak ini lebih bagusnya lagi Bapak Ibu ya, bagaimana kalau Jumat Infak ini akan harus dibacakan ketika itu Bapak Ibu upacara. Jadi anak-anak itu biar ada motivasi dalam dirinya. Hari ini, Jumat ini, minggu ini saya dapat 50.000, dalam sekelas dapat 50.000. Bagaimana kalau minggu berikutnya biar anak-anak itu ada motivasi lagi. Bagaimana ya supaya saya ini lebih meningkat lagi infak saya begitu. Jadi kalau bisa untuk Jumat Infak ini, hasil dari infak anak-anak itu dibacakan setiap hari Senin ketika selesai upacara bisa dibacakan ya, anak-anak semuanya dengar. Kemudian selanjutnya ini Bapak Ibu adalah penerapan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Alhamdulillah di lembaga ini Masya Allah sudah anak-anak sudah terbiasa ketika kita semuanya berjalan, terus ada anak-anak semuanya sudah berjabat tangan dengan kita, menciptakan kita. Itu adalah hal yang sangat mulia, hal yang sangat bagus yang harus dibiasakan. Nah, ini Bapak Ibu Jumat literasi ya Bapak Ibu. Jumat literasi yang biasanya laksanakan pada hari Jumat pertama. Jumat literasi ini anak-anak diberikan cerita inspiratif bagaimana ketika anak-anak setelah membaca cerita inspiratif tersebut harus membuat sinopsis, harus membuat rangkuman, dan hasilnya itu nanti harus dijilid dan kemudian akan diserahkan kepada guru bahasa Indonesianya masing-masing. Ini Tahfidzul Quran, alhamdulillah juz 30, ada yang di 1, 2, 3, 4, 5. Saya ketemu dengan anak-anak kelas 9, saya sudah juz 7 hafal, alhamdulillah. Kemudian ini adalah pembiasaan gotong royong bersih sehat yang dilaksanakan anak-anak. Selanjutnya ini adalah tentang adiyat atau kebersihan lingkungan yang setiap hari Sabtu Bapak Ibu sebagai panitia sudah ngecek ke kelasnya masing-masing. Masya Allah, subhanallah, semuanya ada peningkatan. Ini adalah ekstrakurikuler pramuka, kemudian ekstrakurikuler olahraga. Nah, ini Bapak Ibu
hari ini konsep utama yang kita bahas adalah ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat restitusi posisi kontrol guru. Yang kelima keyakinan kelas. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari konsep ini ada yang sangat membuat saya menggeliat hati saya, menyadarkan diri saya Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Nah itu nanti kita bahas lagi nanti. Perubahan paradigma membuat perubahan yang dimulai dari hal yang mendasari kita melakukan sesuatu itu penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi harus berpihak pada murid Bapak Ibu, bukan berpihak pada guru ya. Tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Salah satunya dengan penerapan disiplin. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir sesuai dengan apa yang mereka laksanakan, yaitu dengan cara apa? Siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, serta bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, hari ini harus kita lakukan bersama Bapak Ibu ya. Ini adalah kegiatan yaitu kepalan tangan. Coba Bapak Ibu mengepalkan tangan, kedua tangan Bapak Ibu coba Bapak Ibu kepalkan. Nah, Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah, Cici. coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Anda bayangkan Bapak Ibu bahwa kepalan tangan Anda, genggaman tangan Anda itu adalah hal yang sangat berharga bagi Anda. Anda bisa membayangkan itu adalah prestasi saya atau harga diri saya, atau itu adalah sebongkah emas permata, terserah Bapak Ibu. Anda biasanya seperti itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, jadi Bapak Ibu bisa langsung kolaborasi dengan satu kamu Bapak Ibu ya. Tugas B kan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik atau memberikan uang Bapak Ibu. Jadi ini buka semu sama diskusi A. Silakan ya, silakan Bapak Ibu praktek. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Kira-kira tugasmu? Anda buka tugasmu. Alasannya apa Ibu? Biar mau buka tangannya, saya kasihkan dulu. Bu Gusti A, alasannya? Oh gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Berarti Anda boleh membuka dan menutup. Itu siapa yang mempunyai posisi kontrol Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Ibu kasihmu mau buka karena dirinya membuka, mau menutup karena saya sendiri. Artinya apa? Bahwa yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, ini ada ilusi ya. Guru mengontrol murid adalah ilusi ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid ya anak ibu untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ketika murid tersebut melakukannya itu karena apa? Karena itu adalah menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid, bukan karena Bapak itu mengontrol
mengontrol murid, bukan. Jadi itu adalah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, Bapak Ibu ya. Jadi ini ketika anak itu mau melakukan itu karena apa? Karena pada saat itu anak itu bisa ketergantungan, Bapak Ibu ya. Bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat adalah ilusi. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu adalah ilusi. Kenapa? Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu adalah identitas gagal. Bapak Ibu, ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Karena murid itu pada dasarnya adalah merasa buruk tentang diri mereka. Dia akan berpikir negatif ya. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu adalah ilusi. Bapak Ibu, ini yang sering kita lakukan, memaksa anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Karena banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma cara pandang stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan Bapak Ibu dengan saya sama? Tidak. Semua kebutuhan tidak sama, berbeda, baik anak-anak, orang dewasa, orang tua, berbeda. Jadi menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak sama dengan pandangan. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran, yang kita bayangkan pada anak, kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah, ini salah. Padahal apa yang dilakukan murid itu adalah ada tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kenapa Bu? Tidak. Tadi misalnya adalah ketika Bapak Ibu membuka tangan. Ketika teman Bapak Ibu ingin membukanya meskipun diberi uang, diberikan dibujuk, dirayu dan sebagainya, tidak bisa terbuka. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mau membukanya. Itu artinya adalah orang lain tidak bisa mengontrol kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain sendiri, dia sendiri yang mengontrol dirinya. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi konsensus itu apa Bapak Ibu? Konsensus, kesepakatan, ada pilihan-pilihan baru, ada solusi baru. Dr. William Glasser adalah dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol kita sebagai pendidik siap membuat perubahan.
harus merubah paradigma atau ilusi tersebut bahwa sejatinya hanya sesuai itu sendiri yang dapat melakukan kontrol akan dirinya sendiri sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, silakan jawab pertanyaan berikut. Sebagai seorang pendidik, saat Anda hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Yang pertama adalah, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas atau kepala sekolah Anda dan mendapatkan surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, oleh teman Anda. Kemudian, apakah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan yang baik bagi murid Anda? Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tingkatan Anda, Bapak Ibu? Motivasi yang mana? Nomor 3. Baik. Semua perilaku memiliki tujuan. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini match dengan pertanyaannya tadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hadir dalam sebuah seminar atau pelatihan karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian ketika Bapak Ibu hadir dalam pelatihan atau seminar hanya untuk mendapatkan imbalan, hadiah atau penghargaan lebih, saya hadir dalam pelatihan tersebut karena saya akan mendapatkan sertifikat. Saya jujur Bapak Ibu ya, itu yang sering kita lakukan. Jadi kita rubah paradigma ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu hadir dalam pelatihan karena untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi, ini loh keyakinan saya akan menjadi tuntunan bagi anak didik saya dan teman-teman saya. Nah, ini adalah motivasi internal, motivasi yang tercipta, yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Jadi ini adalah yang sangat disarankan, yaitu motivasi internal. Bapak Ibu bisa berdiri semuanya, ikuti saya. Bapak Ibu berdiri. Ini adalah untuk merefresh otak kita Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan jarinya didirikan Bapak Ibu ya, biar enak Bapak Ibu. Oke, kita menyanyi bersama Bapak Ibu. Ini jari jempol, namanya jari jempol. Kita lanjutkan slide selanjutnya, itu adalah ice breaking untuk merefresh otak kita Bapak Ibu ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu
dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dari 5 kebutuhan dasar tadi ada yang tidak terpenuhi. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, sebaiknya Bapak Ibu, guru tidak langsung menghukumnya. Bapak Ibu, kita analisa dulu, kita ajak ngobrol dulu. Bapak Ibu, nanti anak itu akan bercerita dengan mengalir sendiri, Bapak Ibu ya. Soal cerita, Ibu Sofi, guru wali kelas 3 di SD Kita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Doni. Beberapa anak di kelas 3 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Ada Bapak Ibu, ketika anak kita bawa bekal makanan, Masya Allah ada yang ambil, ada yang royok, ya ada yang ambil secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sofi, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Baik, selanjutnya kita ikuti ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi soal tadi itu berkaitan dengan ini, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi Doni itu Bapak Ibu ya, kenapa dia mengambil makanan temannya? Mungkin karena dia adalah lapar. Jadi iya lapar, karena dari rumah tidak makan, jadi dia itu ngambil milik temannya, ngambil hak temannya. Nah ini adalah karena Doni ingin memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, sama dengan kita semua, butuh makan, minum, rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Jika alasan Doni tadi mengambil makanan tersebut karena dia ingin mendapatkan perhatian temannya, saya mengambil pilihan dia karena saya diperhatikan, karena saya naksir dengan dia. Nah itu apa? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Banyak hal yang bisa kita ambil cerita dari anak kita, Bapak Ibu. Banyak yang di kelas 7 itu, misalnya adalah banyak anak yang orang tuanya itu lebih cenderung karena mereka itu kerja di luar. Jadi mereka itu di rumah ikut mbahnya, ikut neneknya. Nah, ini banyak yang terjadi pada anak kita. Mereka sering melakukan sebuah kesalahan. Ternyata ketika saya tanya latar belakang mereka, Insya Allah ibunya, ayahnya bekerja di luar pulau, bekerja di luar kota. Jadi mereka itu hidup dengan neneknya. Jadi anak-anak seperti itu adalah mereka kurangnya cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Jadi di Doni ini juga alasannya adalah saya ngambil makanan kamu karena saya ingin merasakan apa yang kamu makan. Ibu saya tadi menunya seperti ini, saya ingin menu kamu. Jadi dia ini bebas, dia ingin menjelajahi, dia ingin hal-hal yang baru. Kemudian yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Jika yang dialami Doni alasannya karena dia ini, saya berani mengambil makanan kamu. Nah itu karena dia sok berkuasa, jadi dia itu biar temannya tidak berani dengan saya. Nah itu adalah karena dia merasa berkuasa. Jadi anak-anak yang berperilaku seperti ini, yang kebutuhan dasar manusia kekuasaannya kurang terpenuhi, dia itu ingin menjadi orang yang nomor 1 gitu. Berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, ini ada gambar anak Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Ya, ini adalah anak yang mau keluar dari sekolah dengan naik pagar. Sering kita temui Bapak Ibu ya. Nih, perbedaannya adalah untuk hukuman bersifat tidak terlalu
langsung ngajak bicara langsung karena kamu terlambat, kamu harus ini, kamu harus menulis 100 kalimat, aku tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak dilibatkan dalam hukuman ini adalah suatu tindakan dari bapak ibu sendiri tanpa diketahui oleh murid. Selanjutnya adalah bisa berupa fisik atau psikis ya. Yang namanya hukuman Bu bisa berupa fisik atau verbal. Biasanya yang sering kita lakukan adalah berupa kata-kata Bapak Ibu ya. Saya sangat kecewa dengan kamu nak. Nah itu. Saya marah dengan kamu. Awas. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan bla 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 begitu. Nah ini adalah hukuman secara verbal. Tidak nyaman untuk jangka panjang. Kemudian konsekuensi terencana sudah disepakati, murid mengetahui konsekuensi yang akan diterima, murid tetap tidak dibuat nyaman dalam jangka pendek. Untuk restitusi, ini adalah hal baru Bapak Ibu. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, apa sih restitusi? Ternyata begini loh Bapak Ibu. Insyaallah ini adalah hal baru, restitusi. Restitusi adalah solusi yang diberikan kepada murid ketika dia melakukan kesalahan. Perbedaannya adalah dibuat oleh murid. Jadi murid yang membuat, ketika murid tersebut melakukan kesalahan, dia yang mencari solusinya. Kemudian proses kolaborasi. Jadi ini adalah ada kolaborasi antara guru dengan siswa, menguatkan murid untuk jangka panjang. Next. Ini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi ini adalah menguntungkan korban, tetapi tidak menguntungkan orang yang tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini adalah win-win solution ya. Menang dengan menang, tidak menang dengan kalah. Biasanya anak kalah, murid guru menang, bukan begitu. Jadi win-win solution. Ini Bapak Ibu, ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungan tersebut itu bisa terjalin baik meskipun sebelumnya terjadi suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi adalah menguatkan peserta didik yang buat kesalahan. Nah ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu jawab Bapak Ibu. Ini ada contoh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Pak Uji? Konsekuensi? Apa Pak? Hukuman? Oke. Kalau Pak Uji menjawab konsekuensi, kalau Pak Kahar menjawab hukuman. Baik, kita simpan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Ibu? Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan minta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Bu Ena, hukuman apa konsekuensi Ibu? Konsekuensi ya. Kita lanjutkan. Kita cari jawabannya Pak Muji.
Jadi yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi adalah hukuman ya. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah adalah hukuman. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran 15 menit adalah konsekuensi. Tepuk satu. Oke, baik, seperti anak ya, alhamdulillah masih semangat. Didukung oleh penghargaan, Bapak Ibu ya, penghargaan itu sebenarnya mendukung anak, Bapak Ibu ya. Kita sering berikan kepada anak, ayo nak kamu mau ya menjadi petugas upacara, nanti saya akan kasih uang 10.000. Pernah Bapak Ibu? Iya, nah ternyata didukung oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kita berasumsi kamu tidak akan bisa kalau tidak saya kasih uang. Begitu, jangan Bapak Ibu, karena itu adalah didukung oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu yang berwarna hijau ini yang perlu kita pahami, bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini Bapak Ibu tahapan pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan dokumentasi yang sudah saya lakukan kepada anak-anak. Saya sudah membentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu, anak-anak kita berikan hak mereka untuk berpendapat. Dia anak-anak untuk berpendapat bagaimana keyakinan apa yang akan kita tulis, ide apa yang akan kita tuangkan, gagasan apa yang akan kita sampaikan. Jadi dalam keyakinan kelas ini anak-anak itu merasa dihargai Bapak Ibu pendapatnya. Kemudian setelah anak-anak mempunyai gagasan itu, kita berikan stigma Bapak Ibu. Kita berikan stigma supaya anak-anak menulis idenya, gagasannya itu di kertas itu. Kemudian ini Bapak Ibu kita tempel di sini. Kita tempel di sini. Ini merupakan gagasan anak-anak, pendapat anak-anak yang kemudian ditulis di sini. Nah, jika dalam pembuatan atau apa yang ditulis anak-anak di sini ada kesamaan, maka harus kita pilih ya Bapak Ibu ya. Nanti kita jadikan, kita pilih 3 sampai 7 keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu setelah kita ambil 3 sampai 7 keyakinan, ini Bapak Ibu gambarnya ya Bapak Ibu. Ini adalah keyakinan kelas yang kita bentuk. Nah, setelah itu ditandatangani oleh warga kelas, kemudian dipajang di dinding kelas. Jadi Bapak Ibu mohon Bapak Ibu nanti membuat keyakinan kelas, membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Itu harapan saya. Ini Bapak Ibu tahapannya tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilakan murid di kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sesuai dengan gambar tadi, dokumentasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil surat pendapat. Jadi ketika ditempel di situ, semua warga kelas itu bisa melihat saya sudah membuat ini, saya harus meyakininya. Gitu. Susunlah keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jika dalam pembentukan keyakinan
pimpinan kelas ada kalimat yang ada kalimat yang negatif, misalnya adalah gimana Bapak Ibu? Tidak boleh dilarang. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ganti menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Membuang sampah pada tempatnya, tempat usia. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Jadi kita ambil. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 26 anak, kita ambil intinya, kita ambil 3 sampai 7 keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Itu Bapak Ibu ya, kemudian ditempel di dinding kelas. Ini adalah video Bapak Ibu, keyakinan kelas sudah saya buat Bapak Ibu ya. Nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas atau kebajikan apa yang dituju, nilai kebajikan apa yang dituju anak-anak? Apa Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin, kerapian. Ada lagi? Tanggung jawab, benar Linda. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa Ibu Siswati? Keyakinan kelas apa? Menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa Pak Sudar? Kepatuhan dan ketaatan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Bu Ratna? Keyakinan apa? Bu Ratna? Dilarang melakukan kekerasan. Perdamaian. Apa itu? Persatuan. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, keyakinan kelas apa? Nilai kebajikan apa yang kita tuju? Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Kesadaran. Gunakan masker. Kesehatan. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Di sini nanti kita mainkan jawaban Bapak Ibu. Nah, selalu salah kabeh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Yaitu keyakinan yang kita tuju adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, yaitu menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai yang kita tuju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain atau kesadaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Baik, 5 posisi kontrol. Di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang kelima, memantau. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira ketika Bapak Ibu di kelas, posisi apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan? Manajer. Apa Bu Ena? Sebagai manajer. Ya. Ini Bapak Ibu ya, posisi kontrol apa yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah
posisi manajer itu yang harus disyaratkan. Ini jelas nih. Kemudian yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, kata awas ini adalah menghukum anak. Kamu selalu saja salah kamu. Selalu pasti kamu yang paling terakhir berjalannya. Selalu kamu yang paling terakhir mengumpulkan ke guru. Nah, begitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang sering dilontarkan sebagai posisi penghukum. Apakah Bapak Ibu pernah seperti ini? Manusia. Iya, manusiawi Bapak Ibu juga. Saya juga seperti itu. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara menghukum anak. Ini harus kita hindari. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini adalah identitas gagal. Misalnya kalimat yang sering diucapkan oleh pembuat merasa bersalah yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu rame di kelas, kamu ngobrol sendiri, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak berterima kasih. Nah, pembuat rasa bersalah. Nah, gimana kalau orang tua kamu tahu tentang kelakuan kamu seperti ini? Mereka akan kecewa dengan kamu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ini adalah posisi teman. Ayo bantulah ibu, demi ibu ya. Ayo ingat, tidak berbuat itu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali kamu harus bantu ibu. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan tidak hanya berpindah untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Bapak Ibu, posisi teman Bapak Ibu, saya sering melakukan hal ini. Karena apa? Karena dampak positifnya kita terjadi hubungan yang baik dengan murid. Namun ada dampak negatif. Karena dampak negatifnya ketika anak tersebut tidak kita bantu, maka dia berpikir seperti ini, aduh, ibu ini saya kira teman saya, ternyata tidak, dia tidak bantu saya ya, sangat kecewa dengan hal itu. Nah, itu. Ini adalah posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dalam posisi pemantau ini, seperti gambar yang saya berikan ini Bapak Ibu ya, selalu menggunakan data dengan alat ukur. Kamu sudah ketiga kalinya masih melakukan hal ini lagi, nah sampai hafal. Nah, kalimat yang sering dilontarkan adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Saksi atau konsekuensinya apa, nak? Gitu. Ini adalah posisi yang ideal Bapak Ibu, yaitu sebagai posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pak ya Pak kan? Posisi manajer yang sangat disarankan Pak kan? Kemudian kalimat yang disampaikan adalah apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Gitu. Nah, ini adalah materi terakhir Bapak Ibu. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini menurut saya adalah hal yang sangat mengetuk hati saya ketika saya mengikuti program pendidikan guru penggerak restitusi Bapak Ibu. Ternyata ada ya.
yang sering kita lakukan adalah yaitu melakukan atau sebagai guru di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, validasi the misbehavior. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan psikologis. Kita semuanya memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas adalah bagian dari dasar segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, ini adalah kalau kita mengkritik anak, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kita bisa dalam posisi ini, dalam tahapan menstabilkan identitas ini dengan mengatakan kalimat berikut ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa, nak, karena ibu juga pernah berbuat salah. Karena itu manusiawi, nak, karena manusia itu pernah berbuat kesalahan. Nah, kita bisa menyelesaikan ini semuanya. Bapak Ibu tidak tertarik dengan apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Bapak Ibu ingin hanya mencari solusi atas permasalahan ini. Itu adalah kalimat-kalimat yang sering disampaikan pada tahapan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah tahapan yang kedua, validasi the misbehavior. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Misalnya begini Bapak Ibu, sering kan kita mengetahui seperti Aldi Bapak Ibu ya. Aldi itu kan jarang masuk kelas, selalu mengganggu teman yang lainnya. Nah, itu kita lakukan tahapan-tahapan seperti ini Bapak Ibu, kita tanya langsung. Kita melakukan segitiga diskusi, bisa kita panggil Bapak Ibu ya. Jadi nanti Aldi itu bisa ngobrol dengan sendirinya, dengan mengalir. Dia akan menyampaikan, dia akan bercerita terkait apa yang telah dia lakukan. Dia akan bisa bertanggung jawab, mengevaluasi diri bahwa ini adalah suatu kesalahan. Jadi suatu kesalahan itu bagaimana cara dia mencari solusinya, bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan itu. Menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori Compton menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini Bapak Ibu, kalimat yang bisa disampaikan ke anak-anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak? Gitu ya. Sebentar Bapak Ibu, saya akan menampilkan video restitusi. Ini adalah ini saya praktekkan kepada anak-anak saya.
pelajaran. Kalau itu bisa? Ya. Jadi bisa ada banyak orang yang diterima bahwa akhir-akhir ini kamu telah datang ke sekolah dan sering tertidur pada jam pelajaran. Ibu hanya ingin mengkonfirmasi, itu benar atau tidak? Iya. Tidak pernah hati bisa, datang terlambat atau mengantis itu dari manusia. Kalau ibu ditanya, apa alasan kamu sering terlambat dan mengantuk di kelas? Tidak usah kamu bisa ceritakan hal tersebut. Kenapa demikian? Wow, luar biasa ya. Sudah pernah konten TikTok yang sudah kamu buat dan temanya apa? Kami atasan konten sebelum dan tema konten saya kebanyakan menunjukkan menuju Tuhan, bukan konten yang tertentu. Keren bisa, kreatif TikTok. Ibu menghargai dan mendukungmu. Kamu menjadi kreator TikTok yang terkenal. Tapi bisa, ingat, kamu harus menjaga diri kamu. Dan kamu harus istirahat yang banyak, sehingga kamu ketika sekolah tidak terlambat dan tidak tidur di kelas. Iya. Nah, sekarang itu yang tadi aksi kamu ketika kamu sering terlambat masuk sekolah dan tertidur di kelas. Apakah aksi kamu itu termasuk dalam keyakinan kelas? Jelas tidak. Kemarin saya sangat banyak menguasai untuk makan. Di keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu bisa? Kamu meyakini bahwa disiplin diri penting. Kira-kira apakah kamu bersedia memperbaiki masalah kamu? Kalau kamu ingin memperbaiki masalah kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Saya akan mengajarkan disiplin dan Tapi sekali bisa. Menurut kamu, bagaimana perasaanmu menjadi orang seperti itu? bisa mengatur waktu dan disiplin sesuai jadwal kegiatan yang membuat. Baiklah, kalau begitu bisa. Yuk kita pikirkan bagaimana solusi kamu untuk memperbaiki masalah ini. Apakah kamu ada ide bisa? Saya punya ide. Bagaimana cara mengatur kegiatan dan saya katakan Ide yang luar biasa. Nanti akan saya diskusikan dengan sekretariat, dengan kepala sekolah, dengan siswaan, dan guru yang lain. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Bapak Ibu, itu adalah video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan dengan anak saya. Selanjutnya itu refleksi Bapak Ibu. Yang harus kita pahami di sini adalah ada 3 pertanyaan. Materi yang paling menarik perhatian menurut saya adalah, kemudian hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini. Nah, ini nanti akan dijawab sekaligus tanya jawab itu ya. Nah, thank you. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nanis. Kita beri plus lagi untuk Bu Nanis yang sudah menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, banyak hal yang kita dapatkan, kita peroleh dari paparan aksi nyata tadi. Jadi kalau ini menurut catatan saya, ada budaya positif di sekolah yang tadi sudah dikembangkan, ada saling
sapa dan seterusnya tadi, kemudian ada yang religi tadi, ada kegiatan duka, kemudian kegiatan sholat zuhur berjamaah dan seterusnya. Jadi budaya positif di sekolah, kemudian ada budaya positif di kelas juga, itu sudah banyak dipaparkan oleh Bu Nanis melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi, Bapak Ibu ya. Kemudian hal penting juga yang menjadi catatan saya ada hukuman, konsekuensi, ya, penghargaan, hadiah yang tempo dulu itu biasa kita lakukan ya. Kalau kita sebut kata guru penggerak yang sudah jadi calon guru penggerak yang sekarang sudah jadi guru penggerak itu dosa masa lalu ya. Iya, ternyata nggak boleh menghukum, memberi penghargaan, ternyata tidak boleh menurut konsep budaya positif yang tadi disampaikan oleh Bu Nanis. Kemudian kita juga sebagai guru harus sebagai apa? Sebagai pembukukah, sebagai pembuat rasa bersalahkah, sebagai pemangkat atau sebagai pemantau, atau harus sebagai manajer, sebagai guru. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Nanis ya. Bapak Ibu, hal-hal penting yang sudah disampaikan oleh Bu Nanis barangkali ada yang perlu Bapak Ibu tanggapi, tanyakan, atau mungkin Bapak Ibu perlu berpendapat terkait budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nanis. Sebelum refleksi, jadi nanti ada refleksi. Mohon Bapak Ibu saya berikan kesempatan di sesi tanya jawab kita dari Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Bu Indah Ruhana Binti. Ingin menanyakan, kalau tadi ada pernyataan bahwa memberikan penghargaan itu nilainya sama dengan kita memberikan hukuman. Mengapa demikian? Mohon untuk dijelaskan ulang. Terima kasih. Cukup bila jadi terkait dengan penghargaan hadiah ya. Jadi monggo langsung dijawab saja oleh Bu Nanis. Terima kasih Bunda Binti, pertanyaannya sangat luar biasa. Mengapa memberikan penghargaan sama halnya dengan memberikan hukuman? Baik Bapak Ibu, karena dengan memberikan penghargaan kepada anak-anak itu merupakan suatu banyak dampak negatifnya. Yang pertama begini Bapak Ibu, yang pertama dampak negatif ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak. Penghargaan merupakan bisa merusak hubungan. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, ketika di dalam kelas itu kan ada perankingan Bapak Ibu ya, ada ranking 1, 2, dan 3. Kemudian antara ranking 1 dan 2 itu kan selisihnya sedikit Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang ranking 2 itu merasa dia itu dia sakit hati, dia ada rasa ada rasa iri dan sebagainya, kecemburuan sosial. Jadi itu antara anak satu dengan yang lain, nggak mau saya nggak mau berteman dengan dia loh begini bla begitu. Jadi dampak yang pertama adalah bisa merusak hubungan antar teman. Kemudian yang kedua adalah dengan penghargaan itu adalah tidak efektif. Misalnya apa? Misalnya ketika kita memberikan penghargaan kepada si anak, nah kalau kamu bisa mengerjakan ini, maka ibu akan memberikan kamu hadiah. Kalau kamu bisa menyelesaikan tugas ini, nanti kamu akan saya beri uang dan sebagainya. Nah, pertama anak itu akan melakukannya Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu tidak memberikan penghargaan itu, tidak memberikan sebuah hal tadi, maka apa yang ada? Motivasi anak itu akan rendah karena anak tadi melakukan suatu hal, melakukan tindakan karena dia mengharapkan imbalan, mengharapkan pemberian dari Bapak Ibu begitu. Itu adalah terkait
dihargai itu adalah sebuah tindakan dalam tindakan dalam menyelesaikan suatu masalah begitu. Terima kasih. Terima kasih Nanis. Jadi kita itu terkait dengan hadiah. Intinya hadiah itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kecenderungannya adalah siswa kita atau peserta didik kita itu melakukan sesuatu demi mendapatkan hadiah. Itu ya, kalau tidak salah, kalau boleh saya. Jadi bukan keinginan untuk menjadi lebih baik atau menjadi bisa dari yang tidak bisa. Itu. Mungkin ada yang lain? Monggo Bu Ratna, kemudian Bu Juni. Ya, monggo Bu Ratna. Ke depan saja biar keras suaranya. Terima kasih. Yang mau saya tanyakan pada Ibu terkait posisi kontrol guru, bahwa pendidik yang paling ideal itu berposisi sebagai manajer. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita dalam menerapkan sebagai posisi tersebut? Terima kasih. Ya, bagus sekali, mau Nanis langsung dijawab. Terima kasih Bunda Ratna, luar biasa pertanyaannya. Iya. Terkait posisi kontrol sebagai guru adalah hal yang paling baik adalah sebagai posisi manajer. Insya Allah itu kita nyatakan dalam hati bahwa untuk hukuman tidak, ya kalau dulu ya, tapi kita memposisikan diri sebagai manajer. Apa sih langkah-langkahnya ketika anak kita membuat kesalahan? Langkah yang baik yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kita lakukan ngobrol face to face. Kita panggil anak itu Bapak Ibu. Kita melakukan segitiga restitusi. Itu adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanyakan, nah, Ibu lihat misalnya ya, Ibu lihat kamu di kelas tadi seperti ini. Kenapa? Kenapa kamu tadi terlambat di kelas? Kenapa kamu tadi ngobrol dengan teman kamu? Kenapa kamu tadi tidak menyelesaikan tugas kamu, nak? Kemudian tahapan berikutnya begini. Sebenarnya semua manusia itu punya salah. Sebenarnya kita ibu juga punya salah. Jadi kesalahan itu adalah manusiawi, nak. Begitu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan selanjutnya adalah validasi tindakan. Dalam tahapan ini yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa menanyakan, nah, alasan kamu apa? Kenapa kamu sampai terlambat masuk sekolah? Alasan kamu apa? Kenapa kamu hari ini tidak seceria sebelumnya? Apa alasan kamu? Ceritakan pada Ibu, nah. Mungkin Ibu kalau bisa kamu ajak ngobrol, kamu akan bisa agak sedikit begitu. Biasanya anak itu bilang gini, Bu, saya malu cerita sama Ibu, saya malu sekali ya. Kita bisa mengatakan kepada anak gini, nah, tidak usah malu, ceritakan sama Ibu, ceritakan, tidak apa-apa, nak. Gitu. Kemudian setelah kita ajak ngobrol, anak tadi akan menceritakan, Pak, Bu, alasan apa yang mendasari bahwa dia melakukan kesalahan tersebut, dia melakukan pelanggaran tersebut. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi apa yang sudah dilanggar anak kita yakinkan, kita tanyakan keyakinan. Keyakinan apa nak yang kamu langgar? Hal apa yang kamu yakini dan lain sebagainya. Jadi ketika tahapan tersebut itu bisa kita tanyakan kepada anak. Itu merupakan posisi kontrol guru sebagai manajer. Semoga kita semuanya menjadi pendidik yang bisa memposisikan diri kita menjadi posisi manajer. Begitu Ibu, bisa diterima? Baik. Terima kasih. Langsung dilanjut Bu Juni, oke? Yang terakhir ini atau Pak Mujib mau bertanya? Terima kasih untuk waktunya yang menggelitik di hati saya tadi. Ketika saya melihat tayangan dari Bu Nanis tadi, ada budaya positif di sekolah kita yaitu 5S. Kebetulan tayangannya di situ adalah Bu Nanis bersalaman dengan anak-anak di
di belakangnya ada sepeda motor. Yang menggelitik saya itu, mumpung ada pasangan sebagai pendukur, artinya nanti bisa menyampaikan ke maksudnya yang memegang jabatan di SMP ini, karena saya itu kok merasa risih ketika anak-anak itu naik sepeda motor kemudian lewat di depan kita. Lah padahal dalam salah satu budaya positif yaitu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Saya kira kalau ada kita di depan kemudian anak itu kok lewat depan kita dengan bersepeda, itu kok saya kira kurang santun. Lah masukan saya, semoga ini bisa nanti disampaikan ke pasangan, barangkali mulai minggu depan atau kapan itu kita tertibkan. Kita tertibkan, artinya anak-anak itu sepedahan jangan sampai di depan guru. Kalau memang anak itu kesulitan untuk menuntun, ya carikan jalan yang lainnya tapi tidak di depan kita, karena itu adalah salah satu dari budaya positif, yaitu menerapkan 5S itu. Kemudian saya akan melakukan refleksi ya Bu Nanis ya. Yang pertama adalah materi apa yang menarik dari diseminasi aksi nyata budaya positif ini. Yang pertama adalah tentu saja adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan dan itu menjadi PR buat kita semua, bagaimana kita berperan guru itu sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Itu menjadi PR kita bersama. Kemudian setelah mendapatkan materi hari ini, maka saya punya cita-cita, keinginan saya adalah menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya, bukan menjadi guru yang ketika masuk kelas sudah bilang jam kos, bukan seperti itu. Nah, terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Yuni. Langsung refleksi kita di Bu Yuni ya, atau belum dibuka sesi refleksi apa-apa. Oke, monggo langsung dijawab Bu Nanis. Terima kasih Bu Yuni. Iya Bapak Ibu. Ketika kita melihat anak kita, Bapak Ibu ya, ketika kita menjaga recall, Bapak Ibu ya, istilahnya di sini, ada anak yang baru datang kemudian mengendarai motor, tapi dia tidak turun, gitu kan? Ini merupakan tugas kita bersama. Jadi kita sebagai guru pun sama, sebagai pendidik pun sama. Ketika kita sampai di gerbang, mohon ya, karena kita adalah menurut filosofi KHD Ingarso Sungkulodo, di depan kita menjadi contoh, ingat yo manungkarso, di tengah kita menjadi memberi semangat dan tuturi handayani, bahwa di belakang kita menjadi pendorong. Nah, ini adalah contoh untuk kita memberikan contoh kepada anak didik kita, bagaimana ketika kita menuju ke sekolah, lingkungan sekolah itu ya kita biasakan kebiasaan-kebiasaan ini jadi budaya baik kita, yaitu dengan cara mendorong sudah kita Bapak Ibu. Dengan cara seperti itu saya yakin ya anak didik kita akan mencontoh kebiasaan baik kita, Bapak Ibu guru seperti itu, maka anak didik kita seperti itu, insya Allah saya yakin begitu. Insya Allah begitu Bapak. Jadi kita memberikan sebuah tuntunan Bapak Ibu, bukan tontonan, bukan tuntutan, tapi tuntunan. Kemudian yang kedua adalah kita membentuk keyakinan sekolah. Ya, jadi kalau kita bahas tadi itu keyakinan kelas, jadi kita bentuk keyakinan keyakinan sekolah. Jadi dari tempat itu semua yang terkait adalah semua warga sekolah begitu. Jadi semua itu harus kita yakini, yang sudah kita buat harus kita yakini begitu. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi tuntunan, menjadi contoh buat anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanis. Kita beri plus, Bu Nanis sudah menjawab yang banyak pertanyaan dan kita saatnya berefleksi. Sudah satu Bu Yuni tadi, barangkali masih ada yang mau berefleksi lagi. Cukup satu refleksinya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, sebagai akhir dari kegiatan designasi kita pada siang hari ini, saya tidak boleh menyimpulkan Bapak Ibu.
sebagai moderator saya hanya mengantarkan saja. Semua materi sudah disampaikan dan semua pertanyaan sudah dijawab, sudah sampai pada refleksi Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita, khususnya sebagai pemimpin pembelajaran, sekaligus juga nanti sebagai pemimpin sekolah. Kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah, bisa melaksanakan budaya positif di kelas, ya. Dan tadi yang lebih penting lagi, kita bisa memposisikan diri sebagai guru yang manajer, ya, sebagai manajer, ya. Guru sebagai manajer itu memang harus bisa mengelola sumber belajar, bisa mengelola waktu belajar, dan bisa mengorganisasi kelas. Jadi itu harus kita lakukan mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama kita ini harus betul-betul kita tinggalkan. Jadi ketika kita punya jam di kelas, kita harus betul-betul stand dari kelas. Gitu. Jadi saya kemarin ditanya oleh Pak Hamid, apa masalah kira-kira kalau nanti pasangan sudah mendapatkan SK kepala sekolah, mudah-mudahan segera. Yang paling penting yang pertama adalah saya memperbaiki KKBN, dan saya harus membuat kesepakatan, keyakinan. Jadi kalau ada di kelas itu keyakinan kelas, maka nanti di dalam ruang guru kita juga harus membuat keyakinan guru. Jadi sedapat mungkin bagaimana ketika kita ada jam, tidak di luar, tidak di ruang guru, tidak di kantin, tidak di warung kopi dan sebagainya. Betul-betul kita sebagai manajer, ya, bisa mengelola sumber belajar, mengelola waktu dan organisasi kelas. Dan karena itu sebagai akhir dari kegiatan kita pada siang hari ini, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kegiatan kita untuk berpihak pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Kurang lebihnya saya menjadi moderator hari ini, mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.